Oke, dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas pendidikan multikultural yang berkaitan dengan konflik multikultural. Nah, topik kita kali ini adalah, atau judul kita kali ini adalah konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia sebagai negara multikultural. Sebagai pendahuluan, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan banyak hal, termasuk dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, keanekaragaman suku, budaya, agama, dan sebagainya masih banyak lagi. Nah, untuk mengatur segala kekayaan yang dimiliki, Indonesia mengaturnya dan mengelolanya dengan dasar negara kita, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan yang lain. Para warga negara Indonesia dijamin secara hukum untuk mendapatkan haknya dalam keberagaman yang ada, termasuk dalam keberagaman agama yang dianutnya. Hal ini termaktub dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Dalam Badan Pusat Statistik, melalui sensus penduduk Indonesia tahun 2018, Indonesia mengakui 5 agama, yakni agama Islam sebagai agama mayoritas, kemudian ada agama Kristen yang terbagi atas Kristen Protestan dan Kristen Katolik, ada juga agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, atas agama-agama ini, warga negara Indonesia berhak untuk menjalankan praktik keagamaannya. Hal ini juga dijamin dalam pasal 29E dan pasal 28E dan 29 ayat 2 yang intinya menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, dan negara menjamin kemerdekaan bagi penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, pada dasarnya secara normatif semua agama yang ada itu mengajarkan kerukunan dan kedamaian antar sesama. Namun ironisnya, beberapa oknum yang bisa dibilang tidak sedikit malah menyalahgunakan dengan sewenang-wenang karena ingin menunjukkan kuasa atas apa yang dipeluknya. Padahal hal ini tidak sesuai dengan dasar negara kita, yakni Pancasila. Karena keberagaman kita dalam beragama, semestinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain, apalagi mengenai agama yang dipeluk. Begitu. Nah, secara kronologisnya, latar belakang konflik antar umat beragama yaitu konflik pendirian rumah ibadah. Hal ini terbukti dalam, boleh dilanjutkan? Ya. Dalam laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia tahun 2011 yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang telah mengungkapkan beberapa kasus dalam laporannya yang bisa dikatakan tidak sedikit juga, yakni ada beberapa di antaranya penyerangan sekelompok massa terhadap Gereja Katolik Petrus dan Paulus Temanggung, ada juga kasus pembekuan aktivitas dan penutupan Masjid Jemaat Ahmadiyah di Samarinda, kemudian ada penutupan dan pengalih fungsian Masjid Ahmadiyah di Depok, ada juga penyegelan GKI Taman Yasmin Bogor, ada pembakaran Kapela Katolik Santo Antonius di Air Molek, dan seterusnya masih banyak yang lain. Atas dasar inilah yang menjadi latar belakang penulisan artikel kali ini, yakni masalah pendirian rumah ibadah yang banyak sekali konfliknya. Mengapakah hal-hal atau konflik tersebut terjadi di negara multikultural kita, negara Indonesia, dan bagaimanakah sikap masyarakat dan juga pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut. Untuk manfaat dari penulisan artikel ini diharapkan dapat menambah wawasan kami sebagai mahasiswa dengan isu yang berdekatan dalam
lingkup kehidupan kita dan juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, silakan kawan-kawan dilanjutkan mengenai metode penulisan artikel. Untuk metode penulisan artikel, metode yang digunakan dalam makalah ini adalah tinjauan literatur sistematik dari artikel yang telah dipublikasikan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang disajikan. Tinjauan pustaka dilakukan dengan memilih artikel dari jurnal yang telah diterbitkan. Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah pemilihan bidang, analisis, dan kategorisasi. 10 artikel yang telah relevan telah dipilih pada penelitian ini adalah difokuskan pada tema konflik pendirian rumah ibadah. Pemilihan artikel. Pemilihan artikel dilakukan dengan menuliskan kata kunci yang digunakan dalam pencarian, yaitu konflik pendirian rumah ibadah. Dari pencarian tersebut dilanjutkan melakukan screening dan dipilih artikel yang cocok dengan tema penelitian. Hasilnya, 10 artikel diidentifikasi untuk dianalisis secara menyeluruh sesuai pertanyaan penelitian. Studi analisis dilakukan dengan pendekatan bukti terbaik berdasarkan analisis orang dan satu verifikasi menganalisis setiap artikel. Dalam proses ini peneliti menggunakan kriteria yang sama, yaitu sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kategorisasi artikel. Setiap artikel ditinjau sesuai kumpulan pertanyaan penelitian dan terus berlanjut sehingga seluruh artikel tertangani. Peneliti juga memastikan bahwa setiap artikel memiliki potensi untuk dimasukkan ke dalam lebih dari satu temuan. Oleh karena itu, hasil studi tersebut didasarkan pada tema penelitian, yaitu konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia. Selanjutnya bisa dilanjutkan sama teman-teman. Baik, untuk yang selanjutnya adalah hasil temuan dari beberapa artikel yang kami analisis. Jadi, bentuk kebijakan pemerintah tentang tata cara pendirian tempat ibadah ini mempunyai maksud untuk meredam perselisihan antar umat beragama. Jadi dari dulu ini pemerintah sudah memberikan intervensi mengenai pendirian tempat ibadah pada masa kolonial dan pasca kolonial. Untuk masa kolonial ini menyangkut tata ruang dan konstruksi bangunan, kemudian pasca kolonial hingga sekarang menyangkut kuantitas jumlah penduduk di suatu tempat yang akan didirikan rumah ibadah. Intervensi pemerintah ini dilaksanakan dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama ini pada tahun 1969 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006. Nah, Peraturan Bersama Menteri ini lebih rinci mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat beragama, kemudian mekanisme perizinan rumah ibadah,
dan penyelesaian konflik. Sehingga PBM ini dinilai lebih baik dalam memberikan kepastian hukum dibandingkan peraturan terdahulu. Tetapi masih memiliki kelemahan karena dianggap menyulitkan pemenuhan syarat bagi umat tertentu, khususnya kaum minoritas. Lanjut Mbak Diah. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya mengenai hasil penemuan. Saya akan menjelaskan beberapa konflik mengenai pendirian rumah ibadah yang kita temukan dari beberapa artikel yang dianalisis. Konflik pertama di Kota Bekasi yang diawali dengan berkembangnya jemaat HKBP pada tahun 1995 yang mulanya 10 keluarga menjadi 30 keluarga. Hingga akhirnya pada tahun 1997, pimpinan Kristen HKBP melalui surat keputusan menetapkan jemaat HKBP menjadi jemaat penuh. Namun pada akhirnya rumah tersebut, tempat ibadah tersebut tetap disegel pada tahun 2010 karena menyalahi aturan tempat ibadah karena merupakan rumah tinggal. Konflik kedua terjadi di Kelurahan Sukanegara mengenai pendirian Wihara Praja Maitreya yang sebelumnya merupakan ruko yang beralih fungsi menjadi tempat ibadah bagi umat Buddha. Setelah memenuhi peraturan PBM, masyarakat mulai menerima keberadaan wihara tersebut. Konflik ketiga terjadi di Gereja HKBP di Desa Laut Dendang pada tanggal 13 Desember 2007. Gereja tersebut diberhentikan saat renovasi bentuk bangunan oleh pimpinan gereja HKBP. Hal ini dilakukan demi terciptanya suasana yang kondusif karena memperhatikan izin mendirikan bangunan yang belum terbit. Pendirian rumah ibadah sering menjadi konflik. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan secara struktural maupun kultural. Maksudnya, secara kultural itu dilihat dari pengorganisasian pihak yang terkait dalam menyelesaikan konflik. Kalau secara kultural dilihat dari upaya pihak yang terkait melalui musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Beberapa solusi komprehensif untuk mencegah konflik yaitu dapat dilakukan oleh beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan sosiologis. Itu cara menyelesaikan konflik secara tuntas, tapi penyelesaiannya tidak instan. Kedua, pendekatan teologis. Tokoh agama harus memberikan teladan agama yang baik dan benar. Pendekatan terakhir pendekatan ketiga yaitu pendekatan kemanusiaan yang menitikberatkan bahwa keberagaman hidup merupakan realitas kehidupan. Terakhir, pendekatan hukum yang sesuai dengan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh Arif. Jadi terima kasih untuk waktunya. Dari hasil temuan artikel yang diperoleh oleh kelompok kami, ada 10 penulis, dan yang pertama ditulis oleh Nugroho dengan judul Kebijakan dan Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. Artikel ini berisi mengenai peraturan bersama Menteri yang nomor 8 dan 9 tahun 2008 yang berisi tentang sulitnya peraturan-peraturan itu dalam pemenuhan syarat-syarat peraturan pemerintah mengenai pendirian rumah ibadah. Yang kedua ada artikel yang ditulis oleh Daniel Rabita dengan judul Pengelolaan Konflik Rumah Ibadah Melalui Pendekatan Struktural dan Kultural. Artikel ini berisi mengenai pendirian rumah ibadah yang masih sering terjadi konflik antar umat beragama. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan konflik yang dilakukan secara struktural dan kultural. Yang ketiga ada artikel yang ditulis oleh Edmond Leonardo Siahaan dengan artikel berjudul
perizinan pendirian rumah ibadah dalam perspektif penyelenggaraan otonomi daerah dan hak asasi manusia. Artikel ini berisi mengenai peraturan bersama Menteri seperti artikel nomor 1 BBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 yang masih dinilai lebih baik dalam memberikan kepastian hukum dibanding peraturan terdahulu. Namun, peraturan ini masih memiliki kelemahan seperti persyaratan yang dinilai masih sulit untuk dipenuhi. Yang keempat, ada artikel yang ditulis oleh Nela Sumika Putri dengan artikel berjudul Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia. Artikel ini berisi mengenai PBM nomor 9 dan nomor 8 pada tahun 2006 yang masih menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, khususnya kaum minoritas. Yang kelima ada artikel yang ditulis oleh Ahmad Mukri Aji dengan artikel berjudul Identifikasi Potensi Konflik pra dan pasca pendirian rumah ibadah di Indonesia dan upaya untuk mengatasinya. Artikel ini berisi mengenai konflik antar pihak yang tidak terjadi jika mekanisme dan prosedur pengajuan pendirian rumah ibadah dilakukan secara objektif dan terbuka. Yang keenam ada artikel yang ditulis oleh Ardiansyah dengan artikel berjudul Legalitas Pendirian Rumah Ibadah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Artikel ini berisi mengenai konflik yang tidak timbul jika PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 dipatuhi. Yang ketujuh ada artikel yang ditulis oleh Mustalehuddin dengan artikel berjudul Pendekatan Sosial Budaya dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah. Artikel ini berisi mengenai pendirian sebuah vihara yang bernama Vihara Praja Maitreya yang sebelumnya merupakan sebuah ruko yang kemudian beralih fungsi menjadi sebagai tempat ibadah bagi umat Buddha. Pada saat itu setelah panitia memenuhi persyaratan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, masyarakat pun mulai dapat menerima keberadaan dari vihara tersebut. Yang ke-8 ada artikel yang ditulis oleh Adon Nasrullah Jamaluddin dengan artikel berjudul Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi. Artikel ini berisikan tentang konflik yang berlangsung di Cigeting, Asem, karena menyalahi sebuah aturan penggunaan rumah tinggal yang bukan digunakan sebagai tempat ibadah. Yang ke-9 ada artikel yang ditulis oleh Arifin Syah dan Fitriani dengan artikel berjudul Konflik Rumah Ibadah dari studi kasus relokasi gereja HKBP Desa Laut Dendang. Artikel ini berisikan tentang sebuah gereja HKBP yang berada di Desa Laut Dendang mengalami sebuah konflik pada tanggal 13 Desember 2007 yang dinyatakan oleh pimpinan gereja HKBP Laut Dendang mengenai sebuah pemberhentian renovasi bentuk bangunan gereja dengan memperhatikan izin mendirikan bangunan atau IMB yang masih belum terbit. Yang terakhir ada artikel yang ditulis oleh Adawiyah dan Moh Yasin. Artikel ini berisikan mengenai beberapa solusi komprehensif dalam mencegah sebuah konflik agar tidak meluas, yaitu melalui pendekatan sosiologis, pendekatan teologis, dan pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan hukum PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi saya akan menyampaikan hasil diskusi. Negara Republik Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki keanekaragaman baik dalam hal bahasa, suku, ras, atau etnis, dan agama. Keanekaragaman ini menjadikannya rawan untuk terjadi konflik, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal. Salah satu isu utama yang melatar belakangi konflik antar umat beragama di Indonesia adalah pendirian rumah ibadah. Rumah ibadah merupakan bagian yang terpenting bagi agama.
belum bisa dikatakan suatu agama apabila tidak memiliki sistem peribadatan yang jelas dan tempat ibadah yang permanen. Menurut catatan Pusat Pendidikan Agama dan Lintas Budaya, Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008, termasuk 12 kasus konflik seputar rumah ibadah. Sementara pada tahun 2009 terdapat 18 kasus dan pada tahun 2010 terdapat 39 kasus. Data ini menandakan bahwa kasus konflik rumah ibadah semakin meningkat tiap tahunnya. Dari beberapa konflik yang terjadi seputar rumah ibadah, sebagian besar disebabkan atas penolakan sekelompok agama terhadap suatu rumah ibadah yang dianggap meresahkan oleh masyarakat. Adanya prasangka buruk terhadap kelompok tertentu, adanya diskriminasi, adanya kesenjangan ekonomi, dan perbedaan ideologi. Menurut kami, konflik ini juga terjadi karena intoleransi dan mayoritas yang terlalu angkuh, sedangkan minoritas kurang membuka komunikasi. Untuk itu, pentingnya menjaga dan memelihara kerukunan hidup beragama dalam suasana komunikasi yang harmonis dan interaksi antar umat beragama, baik interaksi sosial maupun antar kelompok keagamaan. Kerukunan tersebut tercermin dalam pergaulan hidup keseharian umat beragama yang berdampingan secara damai, toleran, saling menghargai kebebasan keyakinan, dan beribadat sesuai dengan ajaran agama yang dianut, serta adanya ketersediaan dan kemauan melakukan kerjasama dalam membangun masyarakat dan bangsa. Dengan demikian, kebebasan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing mengandung suatu pengertian bahwa kebebasan beragama itu mencakup kebebasan untuk menyediakan atau mengadakan prasarana bagi terlaksananya kegiatan peribadatan. Intervensi negara Indonesia terhadap pendirian rumah ibadah sangat diperlukan karena begitu banyak dan kompleks persoalan yang diakibatkan perselisihan agama yang disebabkan pendirian rumah ibadah di Indonesia. Pemerintah juga harus mensosialisasikan peraturan pendirian rumah ibadah kepada semua umat beragama yang ada di negara Indonesia. Dan tetap tegas melaksanakan peraturan tersebut dalam artian bagi yang melanggar harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga harus mengadakan pengawasan bagi setiap umat beragama tanpa ada diskriminasi, dan bagi umat beragama yang ingin mendirikan tempat ibadah tidak mencukupi persyaratan, harus diberikan solusi yang tepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mute. Mic-nya Arum belum nyala. Baiklah, dari penjelasan teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam pendirian rumah ibadah di Indonesia memang menjadi persoalan yang sensitif. Permasalahan tersebut dipicu oleh kurang adanya kesadaran dan komunikasi yang menyebabkan adanya kesenjangan dan menjadikan yaitu persatuan dan kesatuan. Hendaknya masyarakat bersifat terbuka, saling menghargai dalam kegiatan beragama, dan menanamkan sikap toleransi agar terciptanya keharmonisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.